sekarang begini. Selama ini dari awal kan aku selalu ngomong pokoknya Fatihah berhentinya di situ, ya, mulainya di situ. Nah sekarang biar sampean tahu alasannya, kita bahas ini secara ilmiah, seilmiah mungkin, semampu saya, ya. Kita bahas secara ilmiah. Jadi biar tahu alasannya nanti kenapa kok lanjutnya seperti itu cara membacanya. Nah sekarang begini, perhatikan. Ini derajat wakofnya ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau di mushaf Indonesia di sini ada tamalim. Ya Pak ya. Maksudnya tidak boleh wakaf di sini. Ini adalah pendapatnya Imam Muhammad bin Thaifur As-Sajawasi. Beliaulah kitabnya Ilalul Wuquf yang dibuat rujukan oleh termasuk kemenak kita dalam pembubuhan tanda wakaf atau penempatan tanda wakaf, ya. Nah sekarang begini, aku kalau mengajarkan sampean selalu seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti. Mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alasannya kenapa? Ya. Sekarang kita harus tahu khilaf bainal ulama. Khilaf ulama, ya. Itu ada dua pendapat. Yang pertama itu adalah apa namanya? Bukan ayat, ya. Yang kedua itu dikatakan ayat. Jadi kalau termasuk yang qiraahnya Imam Waros dari Imam Nafi' itu di sini adalah ayat berapa? Ke-6. Dan ini baru ayat ke-7. Kalau di riwayat kita Imam Asim ini adalah satu ayat karena bismillah termasuk bagian dari Fatihah. Nah, sekarang begini. Ada satu hukum di mana itu secara mutlak berhenti di setiap akhir ayat itu hukumnya jaiz atau boleh secara mutlak. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah. Dasarnya dari mana? Perkorone karena ada hadis dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim madad, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Setiap ayat itu berhenti. Nah, padahal perkara ketika wakaf itu nanti ditinjau dari susunan kalimat. Ketika masih ada hubungan, itu namanya masih belum boleh wakaf. Dan juga nanti dalam tinjauan makna. Makanya wakaf itu ada 4, ya. Yang pertama adalah wakaf tam, yang kedua wakaf kaf, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf hobi. Nah sekarang begini, kalau sampean berhenti di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini kalau berhenti di sini bagaimana? Ya jaiz, boleh-boleh saja. Cuman harus perlu diingat, kalau kita menjaga riwayat bacaan, artinya kita ini bacaan dari mana? Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz. Beliau meriwayatkan ini bukan bagian dari akhir ayat. Maka ketika dikatakan jaiznya itu atas dasar ini akhir ayat, ya, berarti ini salah menurut Imam Asim. Dijaizkannya hanya karena apa? Akhirnya ada ulama yang ijtihad, termasuk pengarangnya kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida'. Dijaizkannya kata beliau hanya sekedar begini. Li'ajli tasamuh, karena unsur toleransi kepada yang menganggap ini adalah akhir ayat. Itu pertama dulu yang difahami. Jadi ini kita bahas menurut versi qiraah Imam Asim diriwayati Hafiz, bahwasanya kita dengan riwayat itu adalah ini bukan bagian dari ayat. Artinya masih bersambung. Ini secara kalamnya ini masih menjadi badal atau menjadi naatnya. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim ini masih jadi badal. Nah, sampai maknanya kita biasanya kayak ngene,
atau KI shot atau KI nun itu naat atau sifat. Nah semua ini antara badal, sifat dan naat itu tidak boleh terpisah dari naik badal, tidak boleh terpisah dari mubdal minhunya. Kalau naat tidak boleh berpisah dari man'utnya atau yang disifati. Sifat juga tidak boleh terpisah dari mausufnya. Jadi harus tersambung. Makanya kalau paling bagus membaca adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sampai akhir ayat. Tapi kan permasalahannya nafas kita ini kan beda-beda. Akhirnya kita harus cari solusi. Cari solusinya bagaimana ketika tidak tidak sampai atau tidak kuat nafasnya. Guruku ngajari mandekin yang gini. Tidak dari sini. Cuman beliau menjelaskannya cuma begini saja, ala-ala ya atau Tolibin menjelaskannya. Ya kalau sudah terlanjur berhenti di sini wis kaset, langsung tidaknya dari terusnya sini saja. Itu tinjauan fikih karena apa? Kalau tinjauan fikih ya sudah. Karena biar tidak tikror rukun atau bulan balik ini mengulang-ulang rukunnya, rukun qauli dalam sholat. Tapi hukumnya bagaimana? Ini adalah khilaful aula kalau berhenti di sini. Khilaful aula itu berarti makruh tanzih. Khilaful aula itu menulayani atau membedai atau menyelesaikan dengan yang afdol. Itu namanya khilaful aula. Yang paling bagus adalah disambung sampai akhir. Kemudian masalah solusi tadi. Akhirnya kan tak gali. Ini bagaimana kita harus bisa menggali ini secara ilmiah dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum bacaan. Kalau berhenti di sini, hukumnya bagaimana? Kita kan mencari solusi. Yang namanya solusi itu tidak menimbulkan masalah baru. Nek misalnya sampean mandek neng gini, ini sebagian menjadi masalah. Menjadi masalahnya apa? Contoh nih misalnya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara pada mushaf Indonesia, Imam As-Sajjawendi ngasih lam alif. Artinya perhatian penting di sini tidak boleh berhenti, harus terus. Kalau tidak boleh berhenti di sini, harus berhenti di mana? Padahal panjang sekali kalau nafas nggak kuat misalkan. Nah akhirnya ini menjadi satu solusi berhenti di sini. Ini umpomo ya kita gali derajat wakofnya di sini. Ini termasuk wakof hasan. Insya Allah termasuk wakof hasan. Kalau wakof tam ini, kalau wakof tam adalah baik secara lafaz maupun makna sudah tidak berhubungan dengan kalam sebelumnya. Contoh mana wakof tam? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu tam sempurna. Karena setelahnya ayat itu bahas orang kafir, sudah nggak bahas orang mutakin lagi. Wakof kaf. Wakof kaf ini bila mana secara lafaz sudah sempurna, tidak ada hubungan, tapi secara makna masih ada hubungan. Ya. Nah, wakof hasan ini, hasan itu adalah yang secara lafaz masih ada hubungan, harus nyambung, dan juga secara makna. Contoh seperti ini. Ini misalkan wakof di sini, ini masih ada hubungan dengan lafaz sesudahnya, karena ini termasuk atofnya. Atof dan maktof itu kajin sil wahid atau fi hukmi wahid, ya, yaitu adalah dalam hukum yang sama. Artinya untuk dipisah atof dan yang diatofkan. Nah kemudian wakof kopi itu ya wakof yang rusak semuanya, yang jelek sekali. Contoh begini, sing kopinya nemen sampean begini, wama min ilah illallah, wama min ilahin illallah. Sampai kok mandek neng ini kopi, artinya apa? Wama min ilah, tiada Tuhan. Harus sampai di sini illallah. Ini perkara. Kalau sampai diitikoti sampai kafir. Ini bahayanya begitu. Tapi kalau tidak diikoti, ya, hanya sekedar sampai karena tidak tahu, ya wis karena orang ngerti apa-apa. Hanya itu adalah kopi fil qiraah atau jelek, kopi itu elek. Nah terus sekarang saya jelaskan lagi tentang masalah manhajnya atau fahamnya Imam Muhammad bin Thaifur As-Sajjawendi. Ulama ya mengatakan begini, meskipun antara satu ayat, misalkan ayat pertama, terus ini ayat kedua, ini masih ada hubungan secara lafaz, entah itu jadi
sifatnya. Contoh misalkan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, alladzi ini masih jadi sifatnya muttaqin secara tarkib kalamnya. Ini kalau Imam Az-Zajawendi mutlak sudah mesti dikei lam alif. Karena apa? Fi hukmil wahid, tidak memandang bahwasanya itu akhir ayat, pokoknya melihat sisi maknawiyahnya dan siapul kalamnya atau rentetan kalamnya. Selama masih berhubungan maka harus terus. Afdal terus seperti itu. Beda dengan manhaj yang satunya adalah ketika itu merupakan akhir ayat meskipun masih ada hubungan dengan kalam sesudahnya atau kalam sesudahnya itu masih ada ta'alluqnya atau hubungan dengan kalam sesudahnya, maka secara mutlak itu jaiz. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah. Karena Ummu Salamah iku lho garwane Kanjeng Nabi ngendikan Kanjeng Nabi iku nek mau Fatihah dipedhot-pedhot saayat-saayat tiap akhir ayat mandek. Bismillahirrahmanirrahim mandek. Alhamdulillahirabbil alamin mandek. Ar-Rahmanirrahim mandek. Malik yaumiddin mandek. Umpama adalah hadisnya itu redaksinya sampai situ. Umpama iku lek jelaskan kan malam dolin, aku yakin ora bakal ono khilaf. Ya kan langsung muncul hukum kan? Karena ini enggak ada di hadisnya. Hadisnya tekan Malik yaumiddin tok. Ya itulah. Wakaf ini ijtihadi. Jadi paham ya? Solusinya di sini kenapa harus berhenti di sini? Ini namanya wakaf ikhtibari, wakaf yang tidak wajib. Wakaf ikhtibari itu wakaf guru mengajarkan kepada murid. Itu namanya wakaf ikhtibari. Jadi umpama sampean itu nanti wis pinter nggak pakai ini nggak apa-apa. Tapi ketika belajar ya pakai ini. Ini namanya wakaf ikhtibari. Wakaf untuk mengajarkan kepada murid dan itu bebas. Nanti setelah sampean pinter gak dibahas nggak apa-apa. Contoh manfaatnya siji. Manfaatnya di sini. Ketika sampean berhenti di sini, iso nakar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di sini, nafas masih sedengan. Nek sampean diteruskan, peluang di sini akan tidak bisa riayatul huruf atau menjaga huruf itu terbuka lebar. Boh nanti mat lazim mutawalnya tidak terjaga atau tasdidnya hilang karena koyak nafas. Contoh ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdidnya hilang. Karena ngoyak nafas ben tekan. Apa nek dadi imam sampai keputus suaranya kan isin. Biasanya kan orang seperti itu. Dengan berhenti di sini sampai iso ancan-ancan nanti. Mulai sebagai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan ini membaca wajah yang apa? Wakaf mat arid li sukun, kok wakaf. Ya, mat arid li sukun ini sampean baca yang 3 alif pun ijek nyandak nafase. Itu maksudnya manfaatnya termasuknya seperti itu. Lah sing iso ngukur nafas sampean. Nek sampean mampu luweh apik dari awal ayat sampai akhir ayat itu jadi satu. Nek mampu nafase, tapi nek ora mampu jangan berhenti di sini. Kalaupun berhenti di sini ya sudah jaiz gak apa-apa. Tapi ingat, indah Asim, indah Hafaz, kejaisannya itu nggak ada alasan lain kecuali hanya sekedar li'ajli tasamuh, unsur toleransi tok. Jadi ketika itu baiknya pasti akan diwasolkan. Nah di sini kan ada khilaf akhirnya. Khilaf di sini akhir ayat atau tidak. Nek coro ilmu fikih, ketika ada khilaf terus sebisa mungkin kita keluar dari khilaf. Keluar dari khilafnya mandek yang gini. Itu coro ilmu seperti itu. Nek coro ilmu fikih. Contoh, ada satu madhab, ya madhab kita. Contoh Fathul Mu'in. Allahu Akbaru itu boleh takbiratul ihram, Allahu Akbaru. Tapi ada satu pendapat lain yang mengatakan atau manhaj yang lain mengatakan bahwa itu harus sukun, harus Allahu Akbar. Orang itu baca doma. Meskipun kita cara Fathul Mu'in entuk maca Allahu Akbaru misalkan, tapi demi keluar dari khilaf ya sudah dibaca jazm saja atau dibaca sukun untuk keluar dari khilaf, menghargai itu mereka itu begitu. Paham ora? Itu alasannya begini kurang lebih. Ini hanya sekedar sekelumit tok tak jelaske. Artinya sebagai gambaran saja kenapa saya memilih untuk berhenti di sini. Ini bukan tanpa ada alasan. Siji pertama keluar dari khilaf, ya kan? Karena di situ khilaf. Yang kedua, ketika kita memunculkan satu solusi itu jangan menambah masalah baru. Contoh rekane solusi tapi menambah masalah baru itu seperti ini. Waduh, kalau di alim ini biar kita tidak terjadi, saya berhentinya di sini ah. Misalkan, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghair, misalkan. Ini bukan solusi karena menambah masalah baru. Untuk menyelamatkan sesuatu yang dikhilafi oleh para ulama, tapi justru berhenti pada sesuatu yang sudah disepakati kejelekannya. Paham enggak? Karena
Ini jelas ghairul maudhu, ini qabih sekali. Qabih itu jelek. Karena memutuskan ini ghairil maudhu. Gambarannya seperti itu. Nah, akhirnya solusi yang bagus itu ya seperti ini, paske. Nah, ini insya Allah derajatnya itu hasan. Ghairil maudhu ya alaihim. Jadi solusi tapi tidak menambah masalah. Solusi sebagai win solution. Jadi yang pertama tadi apa? Keluar dari khilafnya kita dapat, ya. Derajat wakafnya juga tidak jelek, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Yang ketiga, manfaatnya adalah kita bisa leluasa dalam akhir nanti yang panjang banget. Mat lazim mutawal tambah tasdid tambah mat arid li sukun kalau dibaca misalkan yang 3 alif. Nah, wakaf hasan ini cirinya adalah tidak boleh wakaf terus ibtidak bima ba'daha. Enggak boleh wakaf hasan itu terus sampai wakaf dan ibtidaknya saat terus itu enggak boleh. Harus ibtidak bima qablaha. Ibtidak dengan lafaz sebelumnya. Kalau wakaf kaf itu sudah cukup sampai bisa ibtidak sesudahnya. Begitu. Terus wakaf kaf contohnya piye? Ngene. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu pada akhirnya itu derajatnya kaf itu. Wakafnya kaf. Karena sesudahnya itu masih bahas orang kafir. Apa tulisannya? Khatamallahu 'ala qulubi masih bahas orang kafir. Jadi wakaf tam itu ketika sempurna. Gusti Allah bahas itu sempurna. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin permulaan. Terus mutakin sing piye? Alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhirih. Tutupane piye? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wis game tam sempurna. Karena sesudahnya itu membahas orang kafir. Innal ladzina kafaru. Itulah wakaf tam, wakaf sempurna. Nah, wakaf qabih itu adalah berhenti pada setiap kalimat yang tidak sempurna kalamnya. Maksudnya umpama jujuk alhamdulillah untuk menutup kan berarti mubtada kepisah dengan khobar. Iku lillahi. Nah, itu contoh nih, alhamdulillahi itu mubtada khobar. Mubtada khobar itu berarti itu derajatnya masih hasan karena rabbil alamina menjadi sifat. Nah, begitu caranya. Ya, itu derajatnya hasan nek madhep alhamdulillah, itu hasan. Nah, hasan tidak boleh wakaf dengan seterusnya, tidak dengan seterusnya, harus diulang lagi. Ngono. Contoh wakaf yang kopi ya maca alhamdulillah menurut ning gone Fatihah. Karena lillah masih khobar, mubtada itu mesti butuh khobar. Fi'il butuh fa'il. Na'at butuh man'ut. Nah, begitulah. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Wakaf itu lebih pelik, lebih susah daripada ilmu rasm Al-Qur'an. Iku wis pergeseran ulama itu banyak sekali. Nah, alangkah baiknya karena kita itu adalah sedang konsen fokus membahas tentang qiraahnya Imam Asim bi riwayat Hafiz, maka ya ikut manhaj beliau ya. Jadi begitu. Ini termasuk satu contoh alasan kita membahas sedikit secara ilmiah tentang bagaimana kenapa harus berhenti di situ ben ngerti alasane. Sampai nek ngopo kok ada kene ngerti alasane. Karena kan ra mungkin wong iku maca awet alif lam mim tekan amanah rasul akhir wa ana wa fil lana warhamna ra mungkin kuat sak surat. Padahal kalau bicara sempurna satu surat kan dari awal sampai akhir. Kan nggak mungkin sak nafas. Itulah akhirnya ada ayat. Terus ada wakaf. Terus wakaf-wakaf yang seperti ada wakaf yang kita sifatnya ikhtiar. Karena nafas tidak kuat. Artinya itu sebuah rukhsah atau keringanan. Kita mencari solusi. Tapi ketika kita memunculkan solusi itu jangan sampai melanggar konstitusi peraturan wakaf. Contoh. Ini nyuwun sewu ya, contoh. Alladzi at'amahum min ju'. Nek tak kok madhep ngono, alasane iku melatih karena wakafnya ain, tapi melanggar konstitusi. Wong terus nanti ibtidainya dari minju, wong jar majrur kok dibuat ibtidai salah. Ada solusinya. Contoh kayak buku kuning kuwi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Ibtidai wa amanahum itu tidaknya hasan statusnya karena dari atofnya ora saka jar majrur. Jadi memunculkan solusi meskipun buat latihan atau solusi atau membuat wakaf yang iktibari kanggo latih murid itu jangan sampai melanggar konstitusi peraturan ibtidak wakaf. Iku lho maksudku seperti itu.
Lah sekarang orang kan kurang kritis seperti itu. Wis pokoknya nek alasannya iki kan gawe alasan bagaimana nanti biar tepat kalau saat membaca ain pada saat wakaf. Ya tapi kamu melanggar konstitusi atau peraturan yang tidak wakaf. Kan bisa mencari ikhtiar yang lain. Maksudnya nggak harus pakai ayat itu kan? Contoh umpama wal asri. Kita buat latihan qalqalah qaf yang qalqalah kubra. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Latihannya itu. IBTS wa tawassaw bil haqq hasan statusnya. Jadi tidak ada terlanggar. Ini juga begitu. Solusi biar kita siji keluar dari khilaf. Ya mau nggak mau karena ini kan kiranya Imam Asim. Ini bukan ayat ya, bukan ayat. Sampai nek delok Quran sing riwayat Faros atau riwayat Imam Nafi' ya. Itu neng kene ayat ke-6. Ayat pertama bukan bismillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Keluar dari khilaf, solusinya piye? Padahal yang mandek neng kono terus reso ya, mandek neng kono tidak dari sini. Tidak melanggar peraturan tidak wakaf kaidah-kaidahnya, solusinya terselesaikan karena nafas bisa diakomodir, kemudian bisa menjaga hurufnya dengan sempurna, baik matnya maupun tasdidnya. Wallahu a'lam bishawab.